Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester Gasal. Kali ini kita sudah menginjak di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk persamaan eksponen. Di pertemuan yang pertama kemarin sudah kita bahas sedikit tentang bentuk persamaan eksponen yang paling sederhana, yaitu bentuk pertama. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah dulu sebelum memulai pelajaran. Harapannya nanti semoga ilmu yang kita serap nanti bermanfaat, dapat dikuasai secara optimal, dan nanti bermanfaat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Untuk yang bentuk persamaan eksponen yang pertama, ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ini di pertemuan pertama ya, sudah kita bahas ya. Bentuk yang paling sederhana yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat B. Jadi bentuk dasarnya ini sama ya, A sama A. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian kita akan membahas beberapa bentuk lagi. Bentuk yang kedua adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jadi hampir sama dengan pertemuan yang pertama, tetapi ruas kanannya adalah bentuknya sebuah fungsi yang pangkatnya. Ya, tadinya P, sekarang jadi Gx. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya cukup simpel ya. Jadi pangkatnya dibuat persamaan. Ini tapi harus diingat, bentuk dasarnya A sama A-nya harus sama ya. Oke, contoh ini ya, sebuah contoh. Contoh pertama adalah 9 pangkat X min 1 sama dengan sepertiga pangkat 4X min 1. Ini kelihatan di bentuk dasarnya ini belum sama. Bentuk dasarnya ini belum sama. Sehingga perlu kita samakan dulu. Bagaimana caranya ya? Oke, kita bahas. Kita samakan dulu. 9 pangkat X min 1 sama 9 sama sepertiga itu pada dasarnya adalah 3 pangkat sekian. Sehingga 9 pangkat X min 1 bisa kita tulis 3 pangkat 2. Itu 9 pangkat X min 1. Sama dengan sepertiga adalah 3 pangkat min 1. Berarti 3 pangkat min 1. Ini sudah ada di sifat-sifat pangkat atau sifat-sifat eksponen ya. Dipangkatkan 4X min 1. Sifat perpangkat seperti ini bisa kita buat menjadi perkalian, yaitu 3 pangkat 2 dari X min 1 sama dengan 3 pangkat min 1 kali 4X min 1. Nah, seperti ini bisa kita lanjutkan ini. Dengan cara apa? Nah, kita lihat rumus yang atas. Kalau bentuk dasarnya sudah sama, yaitu 3 sama 3, maka kita cukup menuliskan pangkatnya saja. Sehingga ini kita cukup menuliskan 2 kali X min 1 sama dengan min 1 kali 4X min 1. Ini bukan pangkat, tapi kali ya. Karena bentuk pangkatnya sudah berubah ini. Kita kalikan ya, 2X min 2 sama dengan min 4X plus 1. Ini kita kalikan secara distributif. Dengan cara yang mudah, ini adalah persamaan satu variabel. Ya, kita cukup menukarkan pasangannya ya, 2X, ini min 4X dipindah ruas, jadi plus 4X. Min 2 jadi 2 plus 1. Kita lanjutkan, 2x tambah 4x adalah 6x sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah x sama dengan 3 per 6. Alias sama dengan setengah. Nah, ini sudah selesai. Kalau yang dicari HP-nya bagaimana? Kalau dicari HP-nya tinggal ditulis HP-nya sama dengan setengah. Maaf. HP-nya sama dengan setengah. Oke, itu untuk yang soal yang pertama, soal yang sangat mudah.
Sekarang kita coba untuk soal yang kedua. Berbeda dengan soal yang pertama, fx sama gx-nya adalah berupa fungsi linear. Tapi untuk yang soal yang kedua, kita pakai fungsi kuadrat. Nah, jadi caranya hampir sama ya, caranya hampir sama. Ini masih di bentuk yang kedua. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. 100 sama 10 ini mempunyai bentuk dasar yang sama pastinya, yaitu 100 adalah 10 pangkat 2, sementara 10 ya, 10 pangkat 1 ya. Jadi 10 pangkat 2 kali pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Nah, bentuk ini kita sederhanakan lagi. Supaya apa? Supaya pangkat-pangkatnya nggak dipangkat-pangkatin terus. Jadi, 10 pangkat 2 kali x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Oke, kita lanjutkan ya. Bentuk dasarnya sudah sama nih, sama-sama 10. Maka kita bisa menggunakan bentuk persamaan eksponen yang kedua ini hanya dengan menuliskan pangkatnya saja, yaitu 2 kali x kuadrat min 3x min 4 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini tinggal kita selesaikan ini. Tinggal kita selesaikan. Oke. Kita kalikan dulu yang ruas kiri. 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba ini menjadi satu ruas dulu, supaya nanti ada persamaan kuadrat. 2x kuadrat min x kuadrat pindah ke sini jadi min 6x, min 2x pindah ruas jadi plus 2x, min 8, min 3 pindah ruas jadi plus 3, sama dengan 0. Kemudian lanjut, 2x kuadrat min x kuadrat, yaitu x kuadrat. Min 6x plus 2x, min 4x, min 8 plus 3 adalah min 5, sama dengan 0. Nah, soal seperti ini saya garis dulu. X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Soal seperti ini, bagaimana cara memecahkannya? Ada beberapa cara. Yang paling mudah adalah dengan cara memfaktorkan. Kita ingat cara memfaktorkan ada di kelas 8 ya, kelas 8 SMP atau MTS ada memfaktorkan. Kita faktorkan dulu. Sama dengan 0 ya. X sama X. Mengapa X sama X? Karena X kali X adalah X kuadrat. Perkalian 5 pasti 5 kali 1. Nah, ini supaya hasilnya min 4x, maka ini pasti min, ini pasti plus. Kita coba x kali x kuadrat. Min 5 tambah 1 min 4x. Min 5 kali 1 min 5. Sudah benar ini ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tulis x min 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan min 1. Sehingga bisa kita tulis HP-nya adalah min 1 dan 5. Nah, ini sudah selesai. Bentuk persamaan eksponen yang kedua, yang lumayan sederhana ini, sudah berhasil kita bahas melalui dua contoh ini. Berikutnya akan kita bahas di bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga, bentuknya seperti ini. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx.
kita lihat bentuk dasarnya atau bentuk yang di bawahnya, basisnya itu beda, tapi pangkatnya sama. Bagaimana caranya? Asalkan A-nya positif, B-nya positif, dua-duanya tidak 0, tidak juga 1, maka jawabannya cukup mencari fx-nya atau pangkatnya sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita cek dulu. Apakah 5 ini positif? Betul. Apakah 7 positif? Betul. Apakah 5 dan 7 ini bukan 1? Oke, betul. Berarti kita cukup mengerjakan menggunakan pangkatnya. Pangkatnya adalah x kuadrat min x min 2 itu disama dengan 0. Cukup itu saja. Sehingga bisa kita lanjutkan dengan cara memfaktorkan. Nah, seperti ini. X kuadrat min x min 2. Ini x, ini x. Perkalian yang hasilnya 2 adalah 2 kali 1. Ini pasti yang 1 min, yang 1 plus. Supaya ini jadinya min 1, jadi min ini plus. Sehingga ini bisa kita tulis x min 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Nah, sudah ketemu nih. HP-nya langsung kita tulis. HP-nya adalah min 1,2. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga sudah kita bahas. Semoga nanti kalau ada soal yang seperti ini langsung bisa dibabat habis juga. Nah, ini biasanya soalnya relatif mudah. Sekarang kita lanjut. Bentuk persamaan eksponen yang keempat. Bentuknya seperti ini. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Soal seperti ini jarang keluar, tapi bukan tidak mungkin dia akan keluar juga. Ada dua macam cara mengerjakan. Caranya sudah dituliskan sini. Langkah pertama, ini ya. Jadi bentuknya dari sebelum kita bahas langkahnya, bentuk persamaan eksponen keempat ini ciri khasnya adalah baik dari bentuk dasarnya maupun pangkatnya semuanya beda. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Langkah pertama dikerjakan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nanti dicari kesamaannya. Kalau tidak ada kesamaannya, baru mengerjakan langkah kedua. Oke. Contoh ya. Contohnya cara seperti ini. 6 pangkat x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Kita pakai langkah pertama. Kalau langkah pertama ketemu jawabannya, berarti sudah selesai. Oke. Fx sama dengan 0, berarti x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan nilainya x sama dengan min 1. Nah, ini kan dari pangkatnya langsung kita tulis dapat x sama dengan min 1. Apakah ini sudah jawaban? Belum. Mengapa? Perlu kita cross check dua-duanya. Yang selanjutnya adalah kita cek yang pangkat satunya lagi. X kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan terlebih dahulu. Disama dengankan 0. X sama X. Ini perkalian yang hasilnya 2, kita langsung tulis 2 kali 1. Karena ini hasilnya positif dan ini positif, maka ini dua-duanya dikasih positif. Sehingga kita bisa tulis x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Nah, ternyata di sini ada kesamaan. Nah, kita mencari hal yang sama seperti ini. Kalau tidak ada yang sama, berarti langkah 1 tidak bisa dikerjakan ya, harus menggunakan langkah kedua. Kalau di langkah 1 sudah ada kesamaan seperti ini, nah, sama ya. Ada kesamaan seperti ini. Nah, maka ini HP-nya bisa langsung kita tuliskan. HP-nya adalah min 1. Selesai ini. Jadi cukup ya.
Jadi cukup seperti ini saja untuk mengerjakan contoh bentuk persamaan eksponen yang keempat. Sekarang kita bahas untuk contoh yang kedua. Contoh kedua itu, contoh kedua itu soalnya seperti ini nih. Hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Nah, perlu kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Apakah bisa menggunakan langkah pertama? Nah, kalau yang langkah pertama sudah bisa jadi, maka langsung bisa kita tentukan jawabannya. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Cek lagi. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Oh, ternyata tidak sama. Maka kita perlu menggunakan langkah yang kedua. Kita memaksa bentuk ini nanti menjadi M pangkat X sama dengan N. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bahas dulu. Ini semuanya pakai sifat-sifat eksponen. Jadi sebenarnya semua bisa ini. 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, ada pengurangan, ada penjumlahan. Ini kita bisa menuliskan seperti ini. 2 pangkat 2x, kalau penjumlahan berarti dia perkalian. Kalau pengurangan berarti pembagian. Nah, seperti ini. 2 pangkat 1. Seperti ini ya. Kemudian 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 2X bagi 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 2X min 1. 3 pangkat X plus 2 adalah 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Seperti ini sifat eksponen ya. Sudah kita dapatkan kayaknya di kelas 9 SMP atau MTS sudah ada. Kita lanjutkan. Kemudian ini kita kelompokkan. Yang ada X-nya atau yang ada variabelnya di kiri, yang nggak ada di sebelah kanan. Berarti kita akan punya 2 pangkat 2X dibagi, nah ini karena ini bentuknya sini, pindah ruas, jadi dia di bawah. 3 pangkat X. Nah, 2 pangkat 1 asalnya di bawah, ke sana, ya jadi di atas. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Kita lanjutkan. 2 pangkat 2X, kita bisa tulis 4 pangkat X per 3 pangkat X. Sama dengan 2 pangkat 1 adalah 2, 3 pangkat 2 adalah 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti 9 kali 2 adalah 18. Ini kita bisa menuliskan 4 per 3 pangkat X. Nah, kita lihat ya, 4 pangkat X sama, per 3 pangkat X sama dengan 18. Nah, kita tulis seperti ini, 4 per 3 pangkat X sama dengan 18. Kita sudah membuat seperti ini ya, M pangkat X sama dengan N. Maka, ini bisa kita tulis, nah, langsung pakai rumus ini, X sama dengan M-nya adalah di sini. M-nya berapa sih? Ini M-nya. Ini kita sebut M, ini kita sebut N. Maka M log N. M log N. M-nya adalah 4 per 3. Ini letaknya di atas. Kemudian log N-nya adalah 18. Jadi kita dapatkan nilai X-nya seperti ini. HP-nya kita tulis bagaimana? Apakah ini harus disederhanakan? Enggak, ini sudah paling sederhana, yaitu 4 per 3 log 18. Ini HP-nya. Sudah selesai. Bentuk persamaan eksponen keempat sudah kita bahas di contoh kedua. Untuk selanjutnya, ada bentuk persamaan eksponen ke-5, 6, dan 7 nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.